Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang solidaritas atau rasa solider, maka orang pertama yang ingin saya sebut adalah Tuhan. Ia adalah Allah yang solider. Ia adalah Allah yang peduli. Ia adalah Allah yang mau terlibat dalam kehidupan umatnya. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan dalam pelayanan, Allah mau terlibat. Kita dengar dari bacaan pertama, Kisah Para Rasul bab 18 ayat 9 sampai dengan 18. Saya kutip ayat 9 dan 10. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Inilah yang dikatakan Tuhan ketika Rasul Paulus ada di kota Korintus. Di sana sudah ada banyak orang yang percaya akan Tuhan, yang membutuhkan kehadiran Paulus untuk memberitakan firman Tuhan, untuk meneguhkan orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Tuhan bilang tadi, sebab aku menyertai engkau. Dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Tuhan menyertai Paulus. Tuhan memberikan peneguhan kepada Paulus supaya tidak takut, tidak gentar untuk memberitakan firman di kota itu. Dan justru karena peneguhan dari Tuhan itu, ia tinggal di situ selama 18 bulan. Kita lihat di sini bahwa Tuhan adalah Allah yang solider terhadap umatnya. Karya dan pelayanan umatnya tidak dibiarkan. Allah adalah Allah yang peduli. Kita perlu menyadari hal ini. Di tengah kesibukan kita, Allah tidak pernah diam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan contoh tentang umat yang memiliki rasa solider, yang digerakkan oleh Roh Kudus, oleh Roh Tuhan. Ditunjukkan
oleh Lukas, penulis Kisah Para Rasul di ayat 18. Kisah 18 ayat 18. Perhatikan dalam bacaan pertama tadi itu ayat 9 sampai dengan 18. Sayang, kalimat yang saya maksud tidak disertakan dalam bacaan pertama. Bunyinya begini. Priskila dan Akwila menyertai dia, Paulus. Ketika di Korintus mulai ada perselisihan, mulai ada konflik, Paulus tidak mau terlibat di situ. Maka dia menyingkir ke Syria. Nah, ketika dia berangkat ke Syria, Priskila dan Akwila menyertai dia. Inilah rasa solider dari Priskila dan Akwila. Mereka ini adalah suami istri yang dikatakan di ayat 1 dan 2. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Akwila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priskila, istrinya. Priskila juga dipanggil dengan Priska. Mereka adalah suami istri yang memiliki skill, keahlian yang sama dengan Paulus, yakni sebagai pembuat tenda. Maka Paulus dikatakan tinggal di rumah mereka, bekerja sama dengan pekerjaan yang sama, membuat kemah, membuat tenda. Tetapi pada hari Sabat, Paulus pergi ke tempat ibadat untuk memberitakan firman. Maka ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma, di bagian penutup dia menulis salam. Dan salam itu termasuk yang ditujukan kepada Akwila dan Priska atau Priskila. Mereka disebut sebagai rekan sekerja. Itu berarti bahwa suami istri ini mendukung, mensupport pelayanan Paulus, terutama selama ada di Korintus. Bukti lain bahwa suami istri ini adalah orang-orang yang solider ditunjukkan di ayat-ayat berikut yang akan dibacakan besok pagi. Saya ambil sebagian dalam konteks mereka sebagai suami istri yang memiliki rasa solider. Di ayat 26 ditulis begini. Ia mulai mengajar dengan berani, ia yang dimaksudkan adalah Apolos. Apolos ini adalah seorang yang berasal dari Alexandria, seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Di ayat 26, ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Akwila mendengarnya, mendengar pengajaran Apolos yang fasih dalam soal-soal kitab suci ini, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah.
Mengapa Priska atau Priskila dan Akwila ini mengajak Apolos ke rumahnya? Dan di sana mereka menjelaskan dengan teliti tentang jalan Allah. Karena setelah mendengar bagaimana Apolos mengajar, mereka ini, Priskila dan Akwila ini tahu bahwa pengetahuan Apolos tentang jalan Allah masih kurang. Padahal mahir dalam soal-soal kitab suci. Itu berarti apa? Priskila dan Akwila ini adalah suami istri yang tahu banyak tentang kitab suci, yang menguasai pengajaran atau pengetahuan tentang jalan Allah. Dan rasa solidar itu ditunjukkan dengan mengajak Apolos ke rumahnya. Bukan hanya untuk makan-makan, itu nomor sekian. Tapi nomor satu, mereka menjelaskan dengan teliti kepada Apolos tentang jalan Allah. Luar biasa rasa solidaritas mereka. Mereka mau berbagi pengetahuan. Iman tentang jalan Allah mau mereka bagikan kepada Apolos. Supaya dia yang fasih dalam soal-soal kitab suci, yang fasih dalam berbicara, bisa lebih baik dalam mengajar umat beriman. Adakah di antara umat paroki Meruya yang suami istri tahu tentang jalan Tuhan, tahu banyak tentang jalan Tuhan, sehingga bisa berbagi pengetahuan dengan yang lain, bahkan yang sudah terjun dalam pewartaan, dalam pelayanan firman. Dalam kitab suci, Priskila dan Akwila tidak banyak disebut. Tapi mereka ini punya pengetahuan yang luar biasa dan siap untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Priskila dan Akwila bisa menginspirasi kita juga Bapak Ibu untuk banyak belajar dari kitab suci. Supaya bisa membantu banyak orang meneguhkan iman banyak orang. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Solidaritas adalah soal hati, soal rasa. Kita lihat dari bacaan Injil tadi, apa yang dikatakan oleh Yesus. Yohanes 16 ayat 20 sampai dengan 23a. Saya kutip ayat 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kapan para murid akan menangis dan meratap, sedangkan dunia akan bergembira? Pada saat Yesus dianiaya, disalib. Dunia akan gembira, salibkan dia, salibkan dia. Tapi para murid meratap, menangis, berduka cita karena sang guru dianiaya, dibunuh. Masih ayat 20 tadi,
Yesus melanjutkan kata-katanya. Tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Kapan hati mereka akan diubah menjadi sukacita? Yakni saat Yesus bangkit. Ditulis oleh penginjil Yohanes bab 20 ayat 20. Ketika Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya, dikatakan ayat 20b, murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan yang hidup, yang bangkit dari kematian. Jadi yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil hari ini benar. Ini soal hati, soal rasa. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari, rasa yang bisa menggerakkan kepada rasa empati hanyalah hati yang dibangkitkan oleh Roh Kudus. Roh yang bekerja di dalam hati orang akan menggerakkan orang itu menjadi hati yang berempati, yang mau peduli, yang mau terlibat dalam apa yang dialami atau dirasakan oleh orang lain. Karena itu Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 15 dan 16 menulis begini. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Inilah rasa solider itu. Dan ini akan terjadi dalam diri orang yang dibimbing, yang diterangi, yang dituntun, yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Membuat orang bisa berempati dengan orang lain. Di ayat 16 Paulus katakan, hendaklah kamu sehati dan sepikir dalam hidupmu bersama. Inilah yang dibutuhkan dalam hidup bersama, dalam keluarga, dalam komunitas, di lingkungan, di wilayah, di paroki. Menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hati yang bisa berempati, bisa sehati, bisa sepikir, dan berjalan bersama ke arah visi dan misi yang sama. Sehingga tidak ada konflik, tidak ada perselisihan. Seperti yang dikisahkan dalam bacaan pertama, jemaat di Korintus. Yang membuat Paulus tidak nyaman tinggal di situ. Sehingga tergerak untuk menyingkir ke Syria. Karena di situ mulai terjadi perselisihan. Orang tidak mampu untuk sehati dan sepikir. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selama hari-hari novena Pentakosta kita mohon agar Roh Kudus sungguh-sungguh tercurah atas kita, membimbing kita untuk memiliki hati yang solider. Tuhan memberkati.